Gennaro Gattuso dikenal sebagai pelatih yang kontroversial. Dirinya nggak segan-segan untuk memperlakukan para pemainnya dengan keras untuk membentuk mental lebih baik. Terbaru, Gennaro Gattuso kedapatan menampar salah satu pemain Olympique Marseille. Hebatnya, kerasnya Gattuso berdampak baik setelah dirinya berhasil membawa Les Pocenens menang telak atas Le Havre. Cetak Gol coba merangkum kerasnya metode latihan Gennaro Gattuso di Olympique Marseille sebagai berikut. Pelatih bermental keras. Gennaro Gattuso dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat keras sejak menukangi AC Milan. Saat itu dia dipercaya sebagai pelatih menggantikan Vincenzo Montella yang dinilai gagal. Keputusan AC Milan merekrut Gattuso sempat dipertanyakan oleh para Milanisti. Sebab Gattuso punya track record yang buruk dan kerap dicap sebagai pelatih miskin taktik. Selama menukangi Rossoneri, Gattuso hanya tertumpu pada formasi 4-2-3-1. Pemilihan formasi ini dikecam oleh Silvio Berlusconi yang menganggap taktik ini sudah sangat monoton. Meskipun sering diremehkan, Gattuso tetap fokus untuk membesut anak-anak Rossoneri. Omongan Berlusconi dibayar tuntas oleh Gennaro Gattuso di mana dirinya sukses mendongkrak performa AC Milan. Kerja keras Gattuso semakin tampak saat dirinya membawa AC Milan finish di peringkat ke-6. Legenda Italia Massimo Ambrosini memuji Gattuso sebagai sosok yang membawa perubahan besar. Kesuksesan Gattuso nggak lepas dari mental kerasnya membina para pemain Rossoneri. Saat itu dirinya pernah kedapatan hampir memukul pemain muda AC Milan yakni Hasim Mastur. Gattuso menyebut kalau Mastur kerap bermain buruk saat dipercaya tampil. Pelatih Italia ini bahkan mengancam memukul Mastur hingga membuat giginya ompong. Mastur sendiri memang sempat digadang-gadang punya masa depan yang cerah. Namun sayangnya namanya terus meredup dan kini bermain di Liga Maroko. Nggak cuma kerja keras mendidik anak asuhnya, Gattuso juga sering menerapkan metode latihan keras. Saat itu dia memaksa para pemainnya untuk menggenjot fisiknya dengan menyuruhnya terus berlari. Hingga akhirnya di tahun 2019 AC Milan resmi memecatnya sebagai pelatih. Saat itu dirinya punya visi misi yang berbeda dengan para petinggi Rossoneri. Dia memutuskan untuk bergabung ke Napoli dan menjadi pelatih di sana selama 2 musim. Hebatnya Gattuso mampu membawa skuad Partenopei bangkit dari masa-masa kelam. Jurnalis Italia bernama Claro Pellegatti menyebut kalau AC Milan telah menyesal membuang Gattuso. Sebab mantan pelatih AC Pisa itu sempat meminta waktu kepada manajemen. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak karena dirinya dianggap nggak mampu mengubah mental pemain. Dibuang secara menyakitkan. Setelah 2 musim menukangi Napoli, Gattuso kembali dipecat pada musim 2020-2021. Alasannya dirinya gagal membawa Partenopei lolos ke Liga Champions. Saat itu Napoli hanya bisa finish di peringkat 5 klasemen akhir Serie A. Lewat situs resminya, manajemen Partenopei mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama 2 musim. Gattuso pun sempat menganggur selama hampir 1 tahun lamanya. Pada akhirnya Valencia merekrutnya pada bulan Juli 2022 menggantikan Jose Bordalas. Setelah diresmikan, Gattuso berjanji akan bekerja keras dan berambisi memenangkan segalanya. Meskipun begitu, kedatangannya ke Spanyol mendapatkan penolakan dari para pendukung Valencia. Mereka menilai Gattuso adalah sosok pelatih yang penuh dengan kontroversial. Selain performa buruknya, para penggemar juga menganggap Gattuso sebagai pelatih yang anti-LGBT. Namun Gattuso menyebut akan tetap fokus datang ke Valencia dengan rasa damai. Sama seperti biasanya, Gattuso pun kembali menerapkan metode latihan keras membesut Valencia. Dalam video amatir, Gattuso pernah kedapatan mengangkat pemain secara paksa. Padahal para pemainnya sudah terlihat sangat kelelahan dan gak kuat untuk berdiri. Hasil metode keras ini rupanya berbuah manis dengan mampu membawa Valencia meraih hasil positif. Meski sempat inkonsisten di 5 pertandingan, Gattuso perlahan-lahan bangkit. Dirinya bisa membawa Valencia naik ke urutan ke-8 klasemen di awal musim lalu. Namun setelah itu skuad Losce tampil memburuk dan membuat Gattuso harus dipecat. Mantan pelatih Napoli itu dianggap gagal setelah membawa Valencia merosot hingga peringkat ke-16. Setelah dipecat, Gattuso mengaku bertanggung jawab atas performa buruk Valencia. Pemecatan ini mendapatkan sorotan dari pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti. Dia mengatakan pemecatan Gattuso bukan karena dia tampil buruk, namun karena visi yang tak sama.
Dicopotnya Gattuso sebagai pelatih membuat kapten Valencia yakni Jose Gaya sangat terkejut. Dia mengaku nggak percaya klubnya memecat legenda AC Milan itu dengan sangat cepat. Setelah dipecat secara tak terhormat, Gattuso pun menganggur cukup lama yakni selama 9 bulan. Dia pun sempat mendapatkan tawaran untuk melatih dari berbagai klub Arab Saudi. Bahkan Perdana Menteri Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman sampai menghubunginya secara langsung. Namun Gattuso menolaknya dengan dalil masih ingin berkarir di Eropa. Nggak cuma itu, Gattuso juga sempat menjadi kandidat terkuat pelatih tim nasional Italia menggantikan Roberto Mancini. Pada akhirnya Griazzurri menjatuhkan pilihan kepada Luciano Spalletti. Tiba-tiba ke Olympique Marseille. Setelah menikmati masa istirahat yang panjang, Gattuso kembali mendapatkan tawaran melatih. Pelatih asal Italia ini ditunjuk oleh Olympique Marseille sebagai pelatih terbaru. Dia diproyeksikan untuk menggantikan Marcelino yang mengundurkan diri dari jabatan pelatih. Pelatih asal Spanyol ini pun mengaku sempat diancam oleh oknum fans Marseille. Mereka menuntut sang pelatih untuk hengkang karena dianggap gagal. Alasannya Marcelino gagal membawa Marseille lolos dari kualifikasi Liga Champions. Padahal skuad asuhannya nggak pernah menerima kekalahan dalam 5 laga perdana Ligue 1 Prancis. Itu artinya Marcelino cuma menjalani 7 pertandingan sejak dia diresmikan pada bulan Juli yang lalu. Setelah ditunjuk, Gattuso diberikan misi berat oleh manajemen. Di dalam kontraknya tertulis kalau skuad Les Pochens minimal harus lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Tantangan ini terbilang mudah mengingat hal itu pernah dilakukannya saat melatih Napoli. Selain itu, manajemen juga melihat rekam jejaknya saat membawa skuad Partinopei meraih Coppa Italia. Dengan prestasi ini, Gattuso diminta untuk meraih banyak kesuksesan bersama tim. Saat diresmikan, Gattuso pun mengaku nggak terbebani dengan ekspektasi manajemen. Sebaliknya, pelatih berusia 45 tahun ini merasa tertantang dengan tekanan yang datang dari para fans. Dia merasa para pemain Marseille punya semangat dan juga gairah yang tinggi untuk mencapai target. Di sisi lain, keputusan Gattuso untuk menerima pinangan Les Pochens terbilang berani. Pasalnya, Marseille sempat kesulitan untuk mencari pelatih akibat ancaman dari para fans. Salah satunya adalah Christopher Galtier yang sempat menolak tawaran untuk menjadi pelatih Paul Lopez dan kawan-kawan. Meskipun begitu, Roberto De Zerbi punya keyakinan tinggi terhadap Gattuso. Alumnus dari Sassuolo ini mengaku sangat mengenal Gattuso dengan baik. Dia optimis mantan rekannya saat masih bersama-sama menjadi pemain ini bisa menunjukkan kualitasnya di klub Prancis. Bangkit dengan gaya melatih keras. Ucapan De Zerbi berhasil memotivasi Gattuso untuk meningkatkan performa tim. Saat ini Olympique Marseille berhasil bangkit dan menduduki posisi 6 dengan raihan 12 poin. Skuad Les Pochens hanya terpaut 3 angka dari Paris Saint-Germain yang menduduki puncak klasemen. Hasil tersebut didapatkan setelah meraih kemenangan atas Le Havre dengan 3 gol tanpa balas. Dirinya berhasil membangkitkan Marseille yang sebelumnya terseok-seok di peringkat 12 klasemen. Meskipun begitu, Gattuso menjalani debutnya dengan hasil yang kurang baik. Sebelumnya, anak asuhnya harus menelan kekalahan atas AS Monaco dengan skor tipis 3-2. Gattuso mengakui adaptasinya bersama tim gak bisa dijalankan dengan singkat. Pasalnya, visi misinya dalam melatih berbeda dari pelatih yang sebelumnya. Sejak awal musim, skuad Les Pochens selalu menggunakan formasi 4-4-2. Dia menyebut pemain harus beradaptasi dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang lebih disukainya. Selain itu, Gattuso juga masih menggunakan metode latihan yang brutal dalam sesi latihan. Dilansir dari L'Equipe, ex-Valencia ini memukul bahu para pemain hingga memar. Ternyata metode latihan ini nggak membebani para pemain saat sesi latihan. Dalam laporan yang sama tertulis, anak asuh Gattuso mengaku senang dengan metode latihan ini. Pasalnya mereka merasa lebih akrab dan juga terdorong untuk nggak melakukan kesalahan. Keganasan Gattuso nggak cuma terlihat pada sesi latihan saja. Dia sempat tertangkap kamera menampar salah satu pemainnya saat pertandingan berlangsung. Namun hingga saat ini masih belum diketahui siapakah pemain tersebut. Menurut Gattuso, metode latihan ini banyak bermanfaat bagi para pemain. Dia nggak mau pemainnya punya mental yang lemah dan nggak mampu bertarung hingga akhir laga. Itulah ulasan kerasnya gaya melatih Gennaro Gattuso. Bagaimana pendapatmu? Apakah Olympique Marseille mampu meraih kesuksesan dengan metode latihan keras ini?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.